Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif. Waalaikumsalam. Kalau saya sebenarnya jarang ya langsung monitor sehari-hari. Ini beliau nih, kepala suku Hayat School ya. Yang buat saya sebenarnya banyak hiburan itu kalau udah nongkrong di Hayat School. Anak-anaknya tuh istimewa buat saya. Ada anak kecil yang tiba-tiba ke temennya itu, menurut pendapat kamu bagaimana? Dia anak SD kelas 2 ngomongnya udah kayak gitu ya. Kolot banget gitu ya, tapi itu menarik dan itu hanya penggalan kisah yang saya temukan ya, yang saya yakin ibu setiap hari nyaris ya, bahkan beliau tuh sampai malam loh kadang, luar biasa. Bu, bisa cerita barangkali seperti apa kondisi anak-anak ya, dari mungkin temuan guru-guru atau bahkan ibu mungkin ketemu langsung, itu kayak gimana sih Bu? Peristiwa sehari-hari ya jadi memang dari awal membangun Hayat School ini kita sudah punya satu nilai ya, satu pilar bahwa tugas kita bukan menyamakan anak tapi menyelaraskan anak dengan dirinya gitu. Dan ini jadi pegangan banget ya, jadi pilar banget yang kita pegang ketika kita berinteraksi dengan anak-anak sebetulnya, terutama saya ya, ketika saya merancang strategi, kemudian perencanaan, jaminan mutu, terus kemudian lulusan kita akan seperti apa gitu ya, lulusan Hayat School akan seperti apa. Saya mencoba melakukan satu proses refleksi spiritual lah ceritanya gitu ya, refleksi spiritual di mana dalam nih. Refleksi spiritual di mana mencoba memahami kembali apa arti kehadiran manusia. Bunda banyak belajar dari ayah ya kalau bab ini gitu. Apa arti kehadiran manusia? Kenapa manusia ini diciptakan ke bumi gitu? Kenapa kemudian pendidikan kita belum bisa mengakomodir misi penciptaan manusia gitu ya? Sekolah ini banyak banget gitu, Pak. Bandung aja tiap pengkolan tuh ada gitu. Tapi kenapa kerusakan alam, kerusakan sosial belum terjawab dengan hadirnya pendidikan gitu. Karena mungkin selama ini kita sibuk dengan frame bahwa output dari pendidikan itu adalah lulusan. Output dari pendidikan itu adalah mereka naik jenjang berikutnya, punya pekerjaan, berkeluarga gitu ya, punya penghasilan, sangat materialis lah gitu. Padahal sebetulnya kita perlu membangun satu konstruksi tentang outcome dari pendidikan itu apa sih. Kalau kita berangkat bahwa yang kita didik ini adalah manusia, maka ujungnya adalah manusia yang seperti apa kan gitu ya. Kalau dalam konsep Islam kan mereka yang paling bermanfaat gitu. Nah, kebermanfaatannya itu akan seperti apa? Kalau sekedar menghasilkan lulusan, saya pikir semua sekolah juga begitu ya. Memang ada ujung berupa ya udah lulus SMA, SMP gitu kan. Tapi lebih jauh dari itu kita harus berpikir bahwa mereka akan menjadi pemimpin masa depan, mereka akan menjadi orang tua yang lebih hebat dari kita di masa depan. Maka yang kita bangun hari ini di kelas, di sekolah, di lingkungan itu menyiapkan mereka menjadi manusia yang utuh. Sebetulnya kan begitu. Hal yang menarik dari Hayat School itu banyak kegiatan yang melibatkan siswa ya, terutama misalnya pelaksanaan acara, kemudian ekspedisi ya, kemudian camp. Sebenarnya kan itu hal yang langka lah di sekolah-sekolah lain tuh, langka gitu ya. Jadi jarang, mereka tuh hanya bagian dari objek aja gitu. Nah, sementara di Hayat School itu mereka dijadikan subjek gitu ya. Artinya orang yang punya otoritas, orang yang punya kekuasaan untuk mengelola diri gitu melalui event-event dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi memang tadi ya, ketika kita berbicara tentang human, maka kita pakai human gitu ya, pakai metodenya human. Dan saya selalu percaya dan begitupun ditekankan kepada tim bahwa mendidik anak-anak bukan sekedar mengajarkan tentang
pengetahuan, tapi juga nilai-nilai yang perlu mereka bawa menjadi life skillnya mereka, essential skillnya mereka. Nah tadi misalnya melibatkan siswa dalam leadership camp, jadi kelas 10 sampai kelas 12 ini mereka diberikan otoritas untuk menjadi panitia gitu. Ada yang jadi seksi dokumentasi, konsumsi gitu ya, melayani. Pokoknya tujuannya adalah, goalnya adalah mereka belajar melayani adik-adiknya. Nah ini kan proses kepemimpinan sebetulnya gitu. Apakah dengan diberikan tugas itu mereka happy? Ya enggak gitu ya. Umumnya mereka akan mengeluh. Aku kalau bukan karena tugas sekolah aku nggak mau gitu ya. Nah jadi justru pembelajarannya di situ, belajar menaklukkan ego sebetulnya gitu ya. Karena memang ngurusin anak-anak kecil buat anak SMA itu nggak mudah loh gitu. Mereka sendiri masih di fase pengen dilayanin, tiba-tiba harus ngelayanin anak-anak kecil yang mungkin juga rame, berisik atau apa segala macam gitu ya. Ada sesi di mana kakak, kenapa sih kita harus jagain gitu ya, bunda kenapa sih tugasnya gini amat gitu ya. Tapi saya bilang proses mental kalian itu tidak bisa diajarkan lewat tulisan, lewat menghafalkan teori. Enggak, kalian harus tahu bagaimana sih memahami anak-anak, dan mungkin di situ kalian jadi tahu, oh dulu aku begitu ya, gitu ya. Ada proses. Jadi merasakan apa yang dirasakan orang tuanya, itu justru gitu. Akhirnya melibatkan hati dan kesadaran mereka ya. Nih, Bu, mumpung saya ingat nih, saya pernah ke Hayat School itu ya satu waktu untuk meriksa sebenarnya. Awalnya nggak sengaja ya, tapi ada obrolan nih mereka ya, kayaknya anak-anak Niti Surti ya, anak-anak SD ya. Itu ngobrol sama temennya, hey, high school tuh sekolah mewah loh, itu sebenarnya mewahnya seperti apa sih? Punya lift kayaknya. Sampai anak kok bisa ngomong kayak gitu. Itu mewahnya itu memang sekolahannya mewah atau sebenarnya programnya sih sebenarnya? Iya. Kalau mewah dari segi sarana prasarana mungkin kita kayak yang gimana gitu ya, karena beberapa kali mungkin lah ya, umum lah ya gitu. Tapi yang menjadi mewah itu termasuk juga alhamdulillahnya dari orang tua, beberapa orang tua juga bilang yang membuat Hayat School mewah ini karena melibatkan orang tua gitu ya dalam proses-proses menjadi keluarga-keluarga yang menggerakkan yang lain gitu. Nah, mewah itu apa ya? Mewah itu menarik ya kalau dalam konteks mewah itu materialis gitu ya. Seolah-olah mewah itu berarti sarana prasarananya keren nih gitu. Padahal mungkin kita dikenal sebagai sekolah yang suka mengakuisisi gedung kosong ya. Jadi ada gedung yang kosong kita pakai gitu kan. Nah, mewah di sini memang jadi tidak hanya sekolah manusia, tapi juga jin ya. Jadi mereka jinnya jadi baik-baik soal itu. Ya, mewah di sini sepertinya tadi ya berangkat dari memanusiakan anak-anak gitu, memberi ruang belajar di mana ada prosesnya bukan outside in tapi inside out, menggali apa yang ada di dalam diri mereka, memberi ruang mengeksplorasi. Memberikan kesempatan-kesempatan mereka mengeksploitasi potensi mereka gitu, dan pendekatannya yang sangat humanis. Kalau di Hayat School ini diskusi, ruang ngobrol, ruang diskusi, ruang berdebat, ruang interaksi antara guru dengan siswa itu sangat-sangat terbuka gitu. Dialog bentuknya adalah penyadaran dan saya selalu menekankan kepada guru-guru bahwa mereka adalah manusia yang utuh. Mungkin dalam bentuk anak-anak tapi mungkin jiwanya adalah jiwa yang utuh. Dari sini juga ya, berarti ya pendekatan ini saya itu juga nggak jarang ya. Jadi pas ke sana itu ada beberapa siswa yang mereka punya cita-cita, kan umumnya zaman kita tuh pengen jadi dokter, jadi pilot gitu. Di Hayat School itu anak-anak Hayat School pengen jadi fasilitator Hayat School, itu kan menarik gitu. Itu mungkin tadi ya karena guru-gurunya tadi pendekatan humanis ya. Ketika pendekatannya sangat humanis, yang terjadi adalah mereka menjadi terinspirasi kan.
terpesonakan dengan iya. sosok guru-gurunya gitu ya. Dan memang ini juga proses yang panjang. Bahkan mungkin saya dulu juga sempat mendengar ada yang bilang gini, yang bagus di Hayat itu cuman Bunda Sri dan Pak Syahril gitu ya. Kakak guru-gurunya mah enggak gitu. Mungkin di awal-awal bisa jadi seperti itu, tapi alhamdulillah proses yang kami lakukan 10 tahun ini, kalau kita menyebutnya ada wewenang dan influence ya, ada peran otoritas dan influence, saya bisa pastikan pengaruh guru kelas itu lebih besar dari otoritas saya gitu. Misalnya saya datang ke kelas TK, mereka mungkin menyapa atau senyum, tapi mereka lebih mendengarkan guru kelasnya dibanding saya. Artinya. Tapi ngomong-ngomong itu siapa yang bilang ya? Kita kasih duit itu transfer. Iya, itu kan artinya seolah-olah ada dikotomi bahwa Hayat School ini baru di level personal gitu ya, pimpinan secara personal. Tapi kami pastikan bahwa Hayat School ini sudah sampai di level guru-gurunya pun gitu, artinya menjiwai gitu. Sistem ya. Sistemnya sudah berjalan. Jadi artinya ketika pun berganti guru misalnya, atau karena sistem itu udah terbangun, dia tetap terjaga ya si nilai value dari Hayat School itu. Betul gitu ya. Terus ada juga yang beberapa orang tua yang dengan kerendahan hatinya orang tua gitu ya, yang selalu menyatakan gitu, saya tuh pengen belajar cara komunikasinya kayak kakak ini gitu. Saya sampai spesifik gitu ya? Iya, sampai spesifik gitu. Saya tuh pengen punya hubungan yang dekat dengan anak, makanya saya belajar cara komunikasinya sama kakak yang ini gitu. Dan itu buat kami bukan sekedar omongan saya gitu. Itu mendengar langsung gitu, mendengar langsung. Artinya kita bisa kok menyajikan dunia yang bahagia dan bertumbuh dengan indah, itu bisa gitu. Tapi ada yang menarik juga Pak. Jadi salah satu pernyataan orang tua itu pernah mungkin saya sih melihatnya bukan hal yang negatif, tapi lebih ke betapa kami masih perlu memperjuangkan nilai-nilai ini gitu. Lingkungan di Hayat School itu indah gitu, tapi apakah bisa menghadirkan keberanian di anak-anak menghadapi kerasnya dunia? Gitu ya. Wih, menarik ya. Tapi menarik ya. Gitu. Jadi skeptis tapi positif sebenarnya. Iya. Jadi tapi saya jadi teringat satu film ya, film Monster Inc. Monster Inc. Keren banget itu film. Iya, nah saya melihat ada gambaran saya paling suka sosok nenek-neneknya itu. Wijoskwi. Di Monster Inc. itu, di film itu kan bahwa si kota monster itu hidup karena energi ketakutannya anak-anak gitu ya. Sampai pada satu peristiwa di mana Bo ini, anak yang terdampar dari dunia manusia masuk ke dunia monster, tiba-tiba balik ya. Tiba-tiba dia dengan ketawa bahagianya itu bisa menghidupkan energi yang lebih besar, lebih powerful dari rasa sakit dan rasa takut gitu ya. Ternyata kan dalam konsep Islam juga sama ya, antara khauf dan roja ya gitu. Mana yang lebih besar, rasa takutmu terhadap Tuhan atau rasa harapanmu yang lebih besar terhadap Tuhan? Ternyata kita bisa menghadirkan itu di Hayat School gitu. Ketika anak-anak punya harapan yang besar, rasa bahagia yang tulus gitu ya, hati mereka tercerahkan gitu. Ternyata kita bisa loh menawarkan ke dunia bahwa masih banyak harapan gitu. Daripada ketika misalnya sekarang anak-anak ditekan dengan tekanan-tekanan, tidak ada tawaran untuk pilihan untuk bahagia, maka yang terjadi mungkin kerusakan sosial ini salah satunya adalah tekanan yang tidak diikuti dengan releasing gitu ya. Pressing dengan releasingnya nggak seimbang gitu. Tuntutan-tuntutan yang tanpa tuntunan gitu. Karena di Hayat School sendiri, kalau dikatakan bahwa Hayat School ini zona nyaman, saya katakan sih enggak. Proses belajar itu sebetulnya banyak tantangannya gitu. Malah saya melihat justru ini zona tidak nyaman tapi dibikin nyaman ya. Itu gimana? Itu kan menarik. Anak-anak diajarkan untuk misalnya kayak
mau adventure nih, yang tadi ekspedisi ke Kampung Baduy, ke Kampung Naga gitu ya, ke Pulau Seribu gitu. Itu proses yang panjang banget gitu. Dari awal semester anak-anak itu dikondisikan bahwa kalian harus bisa mengumpulkan bekal untuk pemberangkatan ke sana gitu. Silakan caranya mau jualan, mau bantuin orang tua yang sifatnya bukan aktivitas rutin di rumah gitu ya. Mau kalian market day, mau kalian jualan di pasar minggu misalnya gitu. Kita memberikan kesempatan-kesempatan itu gitu. Kita bikin juga misalnya kesempatan anak-anak menawarkan produknya ke keluarga Hayat gitu ya. Sampai waktu itu ada satu kelas yang bikin cireng dari jam 2 siang sampai jam 12 malam gitu. Biasa, Ternyata menghasilkan cireng itu gila ya gitu ya. Jadi tahu iya, apa tuh jerih payah orang tua. Betul, yang ada proses merasakan mental yang mereka lalui dan justru pembelajarannya di situ gitu. Nggak mudah. Terus nanti ada sesi-sesi di mana mereka yang bikin proposalnya, kegiatannya di sana mau ngapain. Rancangan anggaran keuangannya gitu ya. Mereka yang melakukan itu bukan gurunya gitu. Secara tidak langsung belajar memanage manage waktu, manage uang betul. gitu ya. Dan mereka harus mempresentasikan itu kepada tim manajemen. Di mana di situ kalau dikatakan dibantai lah ya, artinya bukan dibantai lah dikurasi ya. Dikurasi lah ya bahasa ininya gitu. Divalidasi. Tapi di situ mereka diuji gitu. Kenapa makanannya milih ini misalnya? Kenapa perjalanannya pakai kendaraan ini gitu kan? Dan itu memang benar-benar kita lakukan proses itu gitu. Nanti setelah selesai kurasi dari manajemen, mereka mempresentasikan itu ke orang tua. Bu, saya jadi teringat gini loh. Ini prosesnya menarik ya. Jadi teringat seorang Badu yang ingin masuk Islam ke Nabi. Nabi, saya mau masuk Islam. Pulang dulu aja, pikirin kan gitu. Terus sampai berikutnya dia datang lagi dan Nabi tetap sama, pulang dulu pikirin. Nah, pulang dulu pikirin. Kalau kita kan berharap semua Islam gitu ya, semua orang tapi Muslim, tapi tanpa ada dialog batiniah tadi, dialog coba olah pikir dulu gitu ya. Nah, kan ini secara tidak langsung sebenarnya di Hayat School coba mengembangkan itu sebenarnya proses-proses dialog batiniah sehingga orang ketika si anak memutuskan berhijab misalnya itu bukan lagi dogmatik gitu, tapi memang kesadaran dalam diri yang siapapun bahkan mungkin senjata buka kerudungnya nggak mau karena itu ada dari internal dia gitu ya. Dan itu menarik gitu ya kalau proses-proses tadi mereka membuat event, kemudian dialog itu kan secara tidak langsung sebenarnya dialog keimanan sebenarnya gitu ya. Betul. Kami menyebutnya penerapan psikologi dan disiplin positif ala Hayat gitu ya. Jadi ada proses yang harus dilalui untuk kemudian anak tahu harus mengatur dirinya. Itu kan kedisiplinan itu ya, mengatur dirinya gitu. Bisa menempatkan diri itu kan disiplin ya. Bukan sekedar tepat waktu, patuh aturan, tapi kemudian di luar itu tidak dijalankan. Justru ada proses kesadaran bahwa ini baik untuk aku. Nah, prosesnya itu karena tadi ketika ada interaksi humanis antara siswa dengan guru, lingkungannya memang sehumanis itu, nilai dirinya jadi positif. Setelah nilai dirinya positif, kami buat challenge, tantangan-tantangan tadi, adventure, magang gitu ya, leadership camp. Itu adalah proses-proses untuk tadi motivasi diri sebetulnya, tantangan-tantangan. Nah, setelah itu kan di proses motivasi diri itu tadi panjang ya. Ada anak yang, aku mah males lah ngumpulin uangnya, nggak ada uangnya juga gitu ya. Aku mah kenapa sih harus sambil kerja biar dapetin uang gitu. Ada proses dialog itu dan kami beri ruang gitu. Ada yang namanya sesi refleksi dengan guru, dengan kakak fasilitator, di mana kami memberikan ruang anak-anak untuk mengucapkan menyampaikan lah keluhan-keluhannya gitu. Jadi kalau di Hayat itu selalu kami tekankan mengeluh itu baik. Itu adalah proses dia tadi, ada dialog emosional dengan dirinya gitu. Tapi tidak berarti tugas belajar mereka berkurang, enggak. Dengerin aja, tapi tetap mereka harus ngejalanin gitu. Jadi
dirilis, di pressing, pressing dan releasing itu terjadi gitu. Itu proses yang sangat humanis dan proses yang inside out tadi gitu. Baik, menarik sekali ya. Ini sebenarnya kita pengen terus nih ya. Jadi masih panjang. Dan saya juga tertarik untuk terus menggali, terutama memang banyak cerita-cerita yang menarik ya. Tapi nanti kita lanjutkan. Sekali lagi terima kasih Sobat Kreatif. Jangan pernah bosan untuk terus memperbaiki diri, sempurnakan iman, perkaya ilmu pengetahuan, dan terus perindah kepribadian. Selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.